sepanjang malam dengan ibadah. Ada riwayat ketika satu kali salat berjamaah, salat isya, akhirnya pada malam hari itu beliau sembahyang isya 27 kali. Bahasa orang Belanda, bahasa Indonesia sampai kapok dia, sampai kualat, sampai pasrah. Allahu Akbar, ngantuk tak peduli. Ini baru rakaat yang ke-300. 4 kali 10 40 4 kali 27 ya lebih kurang dengan 100 juga kan 400. Dari kali itu ada tak kisah kamu ngantuk, kamu lemah, kamu letih, kamu jenuh, tak larat, kena larat, tetap akan aku teruskan. Kamu kena dididik dulu supaya besok jangan seenak-enaknya kamu. Nak tidur, nak ngelamun. Nah, kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, bukan dengan aku. Malam itu dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar sembahyang isya sebanyak 27 kali. 27 kali 4. Berarti 108 rakaat. Besok malam, hari-hari berikutnya, setan justru yang membangunkan saya kepada dia ini. Ke masjid jamaah ni. Jamaah. Bagaimana syaitan boleh jadi penasehat pribadi? Nah, itu ceritanya. Jadi syaitan dia punya pertimbangan, daripada dia sembahyang sepanjang malam, mengulang-ulang sembahyangnya, lebih elok aku ajak dia sembahyang berjamaah sekali. Paling tidak kau boleh rehat. Kalau tidak kau kena tumbuh dia, kena kacau dia, kena waswas dia, kena goda dia. Akhirnya syaitan juga ikut tak boleh tidur. Tak boleh berehat. Kenapa? Karena Tuhan kita itu sembahyang terus. Begitu cara ulama mendidik diri. Ada dengan sebagian kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, kalau sampai terulang kembali nanti dengan kamu tidak mau salat tahajud, hanya kira-kira dalam setengah jam atau dalam 15 menit saja untuk sembahyang 4 rakaat, kamu aku takkan bagi tidur malam seumur hidup. Ayo pilih. Aku tak akan bagi awak tidur malam seumur hidup. Wah, gawat kalau begini. Kata Rasul tak boleh kalau macam itu. Lebih elok saya bangunkan dia tahajud dalam setengah jam, lepas itu berehat saja lagi, daripada aku nanti dia paksakan sahabat malam tahajud lagi, sahabat malam sembahyang surat tidak ada rehat. Itu cara mereka mendidik diri karena dimanja-manjakan. Makanya dulu pernah saya katakan dan selalu saya sebut dalam pengajian, kalau ada saja terasa terangguk mengantuk, itu kita tahan, jangan dimanjakan. Kalau tidak nanti kita terangguk-angguk terus. Tiap Jumat kita mengantuk, tiap pengajian kita mengantuk, tiap berzikir kita mengantuk. Dilawan. Awas lo, kamu kalau mengantuk masa pengajian, aku akan buat pengajian pukul 3 pagi. Kamu mau tak? Aku akan cari ustaz. Kalau tak ustaz pun saya guna DVD kan, atau guna Facebook atau guna rekaman manakah, tayangan manakah, dan aku akan paksakan kamu untuk mengikuti pengajian dia walaupun kamu terangguk-angguk mengantuk. Pukul 3 pagi sampai sore. Pilih. Jadi kata oke kalau macam tu damai. Kata damai. Aku tak lagi mengantuk begitu. Imam Al-Hasan Al-Basri sekali pernah pada suatu ketika diri beliau mengajak Nasrullah mengajak beliau untuk bermaksiat. Dua jalan kami ini. Oke. Kamu mengajak aku curang, mengajak aku untuk melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran. Oke, kita uji dulu kemampuan kita bersama semampu apa. Beliau nyalakan lilin, beliau masukkan telunjuk ke dalam diri. Rasain bro, mampu tak akan bertahan. Kalau rasa-rasa tidak mampu dengan api lilin, kalau rasa-rasa tidak mampu dengan api dunia, jangan sekali-kali kamu mencabar nerakanya Allah Jalla wa'ala. Akan mampu bertahan lama. Makanya kadang-kadang kita lagi gerak-geraknya dengan anak kita yang lama. Mau
mau ikut aturan dulu lah. Sekarang peraturan sudah tidak boleh menderang, sudah tidak boleh merotan belajar. Dulu kita didikan dahulu belajar di rotan. Akhirnya memang bagus lah, kita rajin. Sekarang cikgu tidak boleh macam-macam, cikgu boleh dipanggil sama polis. Cikgu masa ikut tindak santri itu tidak boleh. Boleh sudah tak boleh bagikan teguran atau amaran. Nanti justru cikgu yang kena panggil. Nah, itu bermasalah betul. Orang Pakistan kalau sampai anak murid atau dengan pelajar atau anak seseorang kena pukul sama cikgunya di sekolah, terus dia bercerita di rumah, kompong di sebelah kiri akan kena lagi. Berarti kamu kurang asal di sekolah. Ini hadiah daripada bapak. Gitu kan kali. Dari cikgu di sekolah 3 kali rotan, dari mak dan ayah pun juga 3 kali. Akhirnya dia tidak akan mengulang kembali perbuatan yang seperti itu. Kalau sekarang cikgu dia panggil, rasain dulu cikgu, rasain. Dia sumpahi dari cikgu dia. Itu didikannya tidak membina dan juga tidak membetulkan perilaku dan akhlak perangai daripada seseorang kembali. Jadi senjatanya nafsu itu adalah tidur, dan penjaranya itu adalah asharu, ajak berjaga ke bibir. Paling dia tidak restu kalau kita berjaga malam untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu dengan hawa lain kita istilahkan hawa nafsu. Nafsu jiwa, hawa keinginan, hawa nafsu. Hawa keinginan pula senjatanya ngobrol, senang. Tak tulang, mulut ini tidak ada tulangnya. Cakap dulu. Seperti robot saudara, simak dulu. Khususnya atau di antara yang agak ketara itu juga dengan kaum muslimat. Kaum muslimat simpangnya lebih banyak daripada kaum laki-laki. Jadi kalau semasjid minta maaf muslimat di belakang muslimat ini mungkin juga ada. Tapi mungkin juga tak ada, tapi kemungkinan ada itu memang 90%. Betul. Kalau dalam suatu majelis, sebelum majelis itu dimulakan, 2/3 kaum laki-laki, 1/3 saja kaum ibu. Insya Allah yang 1/3 tadi itu mampu untuk mengalahkan yang 2/3. Tak ada apa sudah dengan cara cepat saja. Tak ada habisnya. PSMK, modelkah, perhiasankah, kemasankah, majalahkah, jeritakah, wanitakah, manggakah, manggiskah, walhasil masing-masing punya pasar dan juga punya cerita. Itu di mana-mana. Jadi boleh dipastikan, pastikan saja maka tabarakallah. Bahkan yang paling parah lagi kata-kata majelis sudah berlangsung, masih juga berempek di situ, berempek rasanya. Hampir sakit hati kita kadang-kadang. Jadi di malam baru-baru ini, Allahumma sholli ala sayyidina di masjid mana satu tidak pasti. Saya kadang-kadang kalau pada kepulangan itu seluruh, apalagi orang yang tak tahu, wah seenak-enak saya harus takut. Tahu-taunya baru saja habis mukadimah sudah melenting dan Insyaallah tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi senjatanya hawa itu adalah percakapan, dan yang membicarakan keinginan hawa nafsu itu adalah as-sukutu, as-samtu, berdiam diri. Bismillahirrahmanirrahim. 20 menit terakhir berkata Imam Ibnu Athaillah berdasarkan dari pengarang kitab Al-Hikam. Kata beliau, "Idza alimta anna syaitana la yaqulu anka." Apabila kamu yakin dan kamu mengetahui bahwasanya syaitan tidak pernah lupakan kamu. Kalau kamu yakin syaitan tidak pernah tidur, syaitan tidak pernah lupa, syaitan tidak pernah jenuh, syaitan tidak pernah lesu, syaitan tidak pernah malas, syaitan tidak pernah mengucapkan tak larang, dia larang melulu. Kalau kamu yakin syaitan tidak pernah melupakan kamu, anna syaitan la yaqul anka, fala
qul anta amman nasiyatuka biyadi. Kalau kamu yakin bahwasanya kamu tidak akan dilupakan oleh setan, apabila kamu yakin setan tidak akan melupakanmu, maka janganlah sekali-kali dengan Anda lupa yang dengan ubur-ubur kamu di tangannya. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Itu nasihat dari Imam Ibn Athaillah Sakandari. Kalau kamu yakin setan tidak pernah lengah, tidak pernah lalai, tidak pernah melupakan kita, seperti apapun sibuknya kita atau seperti apapun sibuknya setan, setan tidak pernah lengah juga tidak pernah melupakan kita. Maka kalau seperti itu kita juga jangan sampai lengah dan lupa dengan yang ubur-ubur kita di tangan Allah. Maksudnya kalau seperti itu janganlah sekali-kali dengan kita lupakan Allah Jalla wa'ala. Sebab hanya Allah yang Maha Kuasa untuk memeriksa kita daripada godaan syaitan, daripada bisikan nafsu, dan juga daripada tipu dayanya. Kalau syaitan tidak pernah melupakan kamu, bahasa sederhananya, maka janganlah sekali-kali dengan kamu lupakan Allah Jalla wa'ala. Cuma agar kita senantiasa ingat Allah, ingat Allah dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir. Mungkin pada suatu ketika yang memang nampak kelihatannya pelik dan ajaib, yang kalau pada waktu kita menonton sambil bertasbih misalnya, itu nampak aneh lah. Tapi pada suatu ketika tasbih kita itu akan menghentikan kita daripada menonton. Mungkin juga pada beberapa bulan yang lalu saya sibuk dengan WhatsApp, kadang-kadang menjawab, kadang-kadang emosi, kadang-kadang marah. Allah beri cobaan yang sekarang ini saya sudah merasa terima kasih dan merasa bersyukur sekali. Handphone saya kedua-duanya yang ada kamera, yang boleh akses jaringan internet, kedua-duanya satu hilang, dipinjam untuk seumur hidup, yang satunya masuk ke dalam lubang landas. Alhamdulillah. Sekarang ini saya ada nomor 6 orang saja. 3 dengan keluarga, tambah Bang Hani, tambah Bang Habib, tambah dengan Ustaz Hidayat di Bogor, 7 dengan Ustaz Suki. Selain daripada 7, jadi satu hari itu kadang-kadang saya tidak terima SMS. Anak-anak meminta nomor saya. Bang Sanusi tak tahu juga. Tunggu tak tahu, Bang Habib tak tahu, orang ada tak ceramah tak tahu nomor saya. Mesti berhubungan dengan yang lain. Kalau dulu sudah ada salah langsung. Kadang saya tak kenal nomor saya, yang masuk saya Assalamualaikum. Ini Syekh. Yalah, siapa lagi? Syekh pukul 2 pagi. Sekarang tidurnya pikiran tenang, tapi awal-awalnya terpikir juga. Sebab banyak benda dalam handphone tadi itu dokumen banyak di situ. Ceramah-ceramah para habaib saya ambil daripada YouTube, masukkan saya simpan. Begitu juga cerita macam-macam yang WhatsApp, macam-macam yang boleh masuk untuk kepala ISIS-nya. Saya sampai itu bawa emosi. Saya ketika salah satu daripada rakyat Indonesia yang ikut bergabung dengan ISIS di sana mengancam kepada TNI, mengancam kepada tentara dan mengancam kepada polis. Kalau kalian tidak kerjasama dengan kami, datang membantu kami untuk mendirikan daulah Islamiyah, karena akan datang ke Indonesia untuk menghajar kalian semuanya, anjing-anjing babi Indonesia. Gitu. Anak saya mendengar pada waktu itu, dalam waktu yang sama anak-anak jadi ketakutan. Jadi macam Nabi, kita bakalan berangkat, kita bakalan diserahkan, bukan lagi masuk lagi tentang ISIS. Ada lagi keterangan daripada 5 perang Indonesia. Kami tidak gentar untuk menghadapi ISIS. Alhamdulillah, senang pula hati kita terus. Sekarang sudah tak ada lagi benda-benda macam di dunianya, tak ada panggilan SMS, tak ada WhatsApp masuk. Alhamdulillah. Dia di antara daripada hikmatnya kembali. Jadi kalau dengan setan tidak pernah lupakan kita, maka janganlah sekali-kali dengan kita lupakan Allah Jalla wa'ala. Ingat dengan zikir, ingat dengan hukum, ingat dengan tasbih, ingat Allah dengan ibadah. Allah berfirman, turun di atas hukum, ingat aku
akan mengingat kamu. Kalau kita senantiasa ingat, insya Allah musibah akan senantiasa terelak daripada kita. Jadi kata Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib atau Sayyidina Ja'far As-Shadiq, sesungguhnya petir itu akan menimpa orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir. Sesungguhnya petir itu akan menimpa orang-orang ahli maksiat dan juga dengan ahli taat dan kebajikan. Tapi dia tidak akan menimpa orang-orang yang sedang berzikir mengingat Allah. Tidak akan disebar petir. Kira-kira cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kita tidak akan jadi sasaran petir. Tapi dia tidak akan menimpa seseorang yang ingat, mengingat atau berfikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Daripada Imam Sayyidi Muhammad Al-Hanafi, yaqulu rahimahullahu ta'ala, abna'ud dunya yaqbaluna 'alaiha wa hum rahiluna anha fi kulli nafasin, fi kulli nafasin. Orang-orang dunia, abna'ud dunya, pecinta-pecinta dunia, senantiasa iqbal menghadap dan mengejarnya, sedangkan dalam waktu yang sama justru mereka meninggalkannya daripada tiap nafas mereka hembuskan. Li'annahum ama atau amiya an syuhudi ma ilahi yasirun, karena mereka itu lupa, buta, tidak menyaksikan perjalanan yang akan mereka tuju. Kita kejar politik, dunia, WhatsApp, kebun, kekayaan. Kita kejar dunia sebanyak 13 kaki atau 1000 kaki kita mengejarnya, sebanyak 13.000 kaki juga dengan kita meninggalkannya. Sebabnya bagaimanapun secepat kita mengejarnya, sebulan kah, 2 bulan kah, berarti dengan kita mengejar dunia, tapi justru yang terkejar kita itu adalah akhirat. Betul. Kenapa? Jadi kata saja dunia di hadapan, politik di hadapan, ekonomi di hadapan, usaha di hadapan, bisnis di hadapan. Maka dari waktu ke waktu, kalau kita tidak mengibadahkan politik, kalau dengan kita tidak mengibadahkan usaha, kalau kita tidak mengibadahkan umur, kalau kita tidak memperalat dan memanfaatkan segala fasiliti hidup untuk kepentingan akhirat, maka seketika dengan kita mengejarnya, justru bukan dunia yang terkejar, yang akan terkejar dengan kita dalam waktu yang sama itu adalah akhirat. Jadi katakan saja kita kejar. Saya sudah 2 kali ceramah di Perak baru-baru ini bersama warga yang berusia dari 60 tahun ke atas. Seronok dengan orang tua semuanya berjago putih baupan taburan sana sini. Yang pertama kemarin itu di Surau. Jadi satu praktikon yang muda-mudanya adalah beberapa orang saja. Kebanyakannya pada masa usia 55, 60, 70. Kemudian yang kedua tadi itu di Masjid Datu Panglima Kintan. Adakah? Contoh ada orang Perak, Datu Panglima Kintan. Dikatakan masjid yang tertua dan yang pertama di Ipoh. Pernah dengar masjid itu? Ada dewannya di belakang. Saya perhatikan semuanya orang yang pincin, semuanya orang yang berumur. Mungkin saya di antara tadi pada yang termuda di kalangan mereka. Pada saya juga sudah tua juga. Saya katakan kita sekarang tajuk tentang orang tua. Tajuk tentang umur 60 tahun. 60 tahun. Saya katakan kalau usia kita seusia Rasulullah, berarti satu bagi daripada umur kita 3 tahun. Kalau kita usia dalam 70-an, berarti yang tersisa daripada umur kita dalam 10 tahun. Tapi secara pasti tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apakah masih ada lagi 50 tahun di hadapan kita.
ekonomi, keluarga, masyarakat, dunia, politik, dan keperluan. Selepas kita PJ pada masa usia 60-an, selepas kita sudah berumur, setelah lanjut usia kita, maka yang sakit bagi kita, sakit bagi dengan kesehatannya, sakit bagi dengan umurnya, sakit bagi dengan peluangnya, sakit bagi dengan kesempatannya, sakit bagi dengan kehidupannya. Itu yang kita peruntukkan untuk kita menuju Allah. Itu yang kita peruntukkan untuk kita pergi ke negeri akhirat. Yang terbaik dengan kesehatannya masa lalu, yang terbaik dengan kesehatannya, yang terbaik dengan waktunya, yang terbaik dengan pemikirannya, yang terbaik dengan peduliannya, yang terbaik dengan kekuatannya, semuanya untuk dunia. Selamat tidak kurang daripada 40-50 tahun. Kemudian setelah bisnisnya kita dapatkan, setelah duitnya kita kumpulkan, setelah hartanya kita kumpulkan, setelah jabatannya kita peroleh, setelah kita memiliki segala-galanya, maka kita beraksi dan bermain dengan sakit bagi daripada umur yang seketika itu yang tersisa daripada segala-galanya. Nah, akan kalau pada masa kita sudah berada di penghujung umur, tambah malas, tambah mengantuk, tambah lenguh, tambah jenuh, tambah tak ada mood, tak ada semangat, berarti kita memang betul-betul tidak bijak untuk memikirkan dan untuk mempersiapkan keperluan masa depan kita. Saya tengok orang-orang tua, mudah-mudahan kita tidak macam tu. Ingat tunggu, ingat selesai, ingat bangape. Kalau kita tua nanti kita sedang muasabin, pasti ingat mengingatkan. Saya jangan ngantuk saya. Ini baru saja datang ke masjid, semak subuh kah, maghrib kah, isya kah, mana tu salam, dan telengok ada kepala. Jangan mina ini. Sampai terperanjat ketika imam salam. Tapi waktu kata tidak kecuali pada kutanaan. Tak ada waktu kata berat kecuali kalau pada kita di masjid. 60 tahun masa remaja, masa kuat, masa pres dengan segala-galanya, itu terhabiskan dengan keperluan hidup. Sakit bagi daripada umur, zikirnya tidak cukup, bacanya tidak cukup, membacanya malas, menggerakkan suara mulut pun juga malas, bergeraknya pun juga malas. Bahkan dengan kita bersikap tidak adil dan tidak bijak semacam itu untuk keperluan yang kita perlukan. Sepanjang, sejauh dunia kita kejar, sebanyak itu juga jarak kita tempuh untuk kita mendekati akhirat. Jadi kalau macam itu kejar dunianya, tapi dengan memperalatnya untuk akhirat, supaya waktu yang kita gunakan pada masa remaja serah. Ini bukan berarti pinjam dari sekarang, bukan berarti jangan bekerja. Kalau saya kalau macam itu, apa yang kerja? Saya nak tinggal di dusun mana, nak tinggal di mana? Bukan begitu. Tetap sudah atur dengan Petronasnya, dengan KLII-nya, dengan Asia-nya, dengan petrolnya, dengan duitnya, dengan kekayaannya. Tapi bagaimana? Semuanya kita berharap untuk masa depan akhirat yang abadi. Boleh, nama itu yang pertama. Kerja nama itu apa? Wala taksara sibaka minad dunya, dan juga jangan sekali-kali kita melupakan peluang dan kesempatan kita untuk akhirat. Itu yang saya sebutkan lepas maghrib tadi itu. Siapkan kita sudah sibuk. Kerja KL, ada yang kerja di Tanjung Malim, betul kan? Ada yang tinggal di Tanjung Malim, ada yang tinggal di Lawang, ada yang tinggal di Pahang, ada yang tinggal di mana. Jarak antara tempat kerja dengan tempat tinggal kadang-kadang sampai beratus-ratus km. Itu berapa banyak orang yang duduk di kerja di Peneng, nyebrang jembatan tiap hari, atau kalau tidak naik ferry. Itu udah berjam-jam. Kerja lagi. Terus yang sikit waktu yang setengah jam untuk di masjid dan itu sibuk lagi dengan WhatsApp. Besarkan gambar.
potong gambar, masuk ke dalam frame, masuk ke dalam apa? Tak ada waktu lah. Sampai yang asik kita itu berdua kita jajah, kita jajah. Kita menjajah peluang dan kesempatan diri kita sendiri. Paham bahasanya? Boleh paham. Tapi kalau tidak paham memang kaget. Pengajian apa pula? Tak boleh bawa handphone. Pengajian apa pula? Haram guna handphone dalam masjid. Dengar dulu. Dengar. Kalau tak dengar, tak paham. Kena dengar dulu supaya paham. Oh, macam itu ceritanya. Bahasanya seperti bahasa yang pernah kita rasakan sebelumnya. Tidak sepanjang waktu kita di masjid, tidak sepanjang waktu kita sembahyang, tidak sepanjang waktu kita etika, tidak sepanjang waktu. Dah kawin belum? Dah kawin. Belum? Sudah kawin. Secara jujur nih, lama mana kita boleh bersama istri? Takkan pada masa ketika bersama istri terus kita masih whatsappan, masih SMS-an lagi. Kalau istri tidak memberontak, hebat betul istri kita. Bang, tak ada waktu ke waktu membalas SMS, melainkan pada saat abang buat project dengan aku. Coba renung sejenak, bahasa rasional, bahasa terbuka. Takkan kita merasa terganggu ketika kita buat project, bahasa orang banyak ketika main dengan istri di atas tiang, terus kita ambil peluang pada masa kita sedang kasih-kasih jadwal itu, kita membalas, mengirim SMS. Bahkan kalau nanti apa coba debat sekali melihat apa minta maaf dengan bahasanya, hilang nafsu kita, terlondeh dia, hilang keinginan, marah istri atau marah suami. Kita marahkan dia kalau dia putar konsentrasinya kepada SMS, begitu juga sebaliknya. Proyek saja minta konsentrasi. Bagaimana dengan etika? Proyek itu ibadah kalau dengan niat untuk menghilangkan, kalau dengan niat untuk menyalurkan nafsu secara halal. Etika kalau seandainya sepakat dengan niat pun, itu kita sudah berada dalam ibadah. Takkan masjid kalah dengan tilang atau katil atau rancang. Yang mana satu? Katil, rancang. Katil. Takkan proyek lebih memerlukan atau lebih dipertimbangkan berbanding dengan ibadah sembahyang dan etika kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi tadi saya katakan buat yang terakhir apabila dunia, orang-orang dunia mengejarnya sedangkan mereka meninggalkan yang pada